Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya barokah, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Kali ini aku akan sedikit ceramah mengenai 3 amal kebaikan yang tidak akan terputus walau seseorang sudah meninggal dunia. Saksikan dan simak terus teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sodakotin, jariyatin, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin sholih. Jadi kata Rasulullah itu apabila meninggal anak Adam itu maka terputus amalnya kecuali 3 perkara ya Bu ya. Yang pertama anak yang ilmu dulu. Ida matabnu adama ing koto amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Sodakotin jariyatin, sodakot jariyah. Jadi yang kita sodakohkan, yang kita wakafkan, yang kita infakkan, insya Allah ngiring ya bunya, ngiring ke kita. Jadi yang kita bawa itu ya Bu, harta kita. Kemudian yang kedua, sodakotin jariyatin au ilmin atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu bukan hanya yang kita punya, tapi juga harus kita sebarkan. Misalnya Ibu nih udah bisa baca surat Al-Fatihah misalnya, udah bisa. Nah, Ibu harus sebarkan lagi, paling tidak ke anak Ibu atau ke orang-orang terdekat Ibu, insya Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya Bu ya, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita belajar, kita bisa, harus kita sebarkan lagi. Kemudian yang ketiga, awaladin sholih, atau doa anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak yang soleh itu bukan hanya anak kandung ya Bu ya. Dan selama ini mungkin ada yang berpikir kalau anak-anak yang soleh itu hanya anak kandung ya, tapi sebenarnya anak yang soleh itu gimana nanti kalau yang nggak punya anak ya, kumaha abi gitunya investnya. Nah, makanya anak yang soleh itu selain anak kandung kita, anak yang soleh itu anak-anak yang kita asuh ya Bu ya. Mungkin bisa anak yatim atau murid-murid kita bisa juga. Jadi anak-anak yang soleh itu umum ya Bu ya, bukan hanya anak kita sendiri. Nah, itu invest yang paling berharga ya Bu ya, yang paling berharga nanti ketika kita hidup di dunia yang kedua ya Bu ya. Fase yang kedua, justru 3 hal itu yang kita bawa. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita dari kita hidup sampai nanti kita meninggal. Insya Allah semuanya pahalanya akan sampai kepada kita. Nah, itu tuh nanti di kubur teh itu Bu yang jadi makanan jadi makanan para almarhum dan almarhumah itu 3 itu ya Bu ya. Kalau kita misalnya aduh waktu saya hidup nih belum bisa ngebahagiain orang tua misalnya, ketika meninggal kita baru bisa ngebahagiain. Gimana caranya? Kita punya harta, yang kita punya itu kita sedekahkan atas nama orang tua kita. Insya Allah pahalanya nyampe ya Bu ya. Insya Allah pahalanya nyampe, jangan takut. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu walaupun kita dapat misalnya ilmu cara baca alif atau a misalnya, itu aja kita dapat misalnya, nggak apa-apa Bu, sebarkan. Jadi 1 ayat juga harus kita sebarkan. Nggak harus kita nunggu jadi guru, nggak harus ya Bu ya. Pokoknya apa yang kita bisa, ada anak kecil atau cucu kita misalnya, itu ketika nanti dia bisa baca, nah itu pahalanya ngalir terus ya Bu ya, sampai kita nggak ada. Jadi nggak harus kita berpikir susah-susah harus bisa hafal Quran dulu, nggak harus ya Bu ya. Jadi apa yang kita bisa, ilmu apapun yang kita terima dari ustadz atau ustazah itu harus kita sebar kembali. Kemudian yang ketiga,
naon tadi teh anak ya, anak yang soleh yang tadi yang saya seperti udah ini bukan hanya anak kandung tapi juga anak-anak yang kita asuh. Mungkin itu ya Bu ya, apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang harus kita lakukan setelah orang tua kita sudah meninggal dunia. Abi juga Bu sudah nggak ada dua-duanya. Sedih banget ya sebenarnya, cuman ya memang harus kadang-kadang aduh ya Allah semasa hidupnya teh belum bisa ini belum bisa itu nya, cuma ya kita sebagai manusianya harus kumaha deui gitu ya. Nah makanya ketika kita punya sesuatu berlebih harta atau apa misalnya Ibu ya, nggak apa-apa disedekahkan aja berapapun nominalnya, berapapun yang kita sedekahkan untuk orang tua kita, insya Allah akan sampai ya Bu ya pahalanya. Nah itu Bu seperti apa ya, jadi makanan untuk orang tua kita Bu, kita bacain surat Al-Fatihah setiap hari kita apa? Setiap hari kita sholat ya, setiap hari kita tahajud misalnya. Harus itu Bu, harus, karena itu ada apa namanya, kalau kata orang tua dulu mah itu seperti angin surga. Jadi ketika dikasih doa, ketika dikasih yasin, ketika dikasih Al-Fatihah, itu teh jadi sampai ke apa, sampai ke orang tua kita. Nah, ada juga dari hadis setiap malam Jumat itu dikasih kesempatan sama Allah, ruh-ruhnya apa namanya, ruh-ruhnya orang tua kita yang sudah nggak ada, kakek buyut kita, nenek kita datang ke rumah kita ya. Pengennya mah kalau bisa ngomong mah gitu ya, pengen kalau bisa mah doain saya, doain saya, doain saya, itu yang mereka pengen bilang ke kita teh. Cuma kan mungkin alamnya sudah berbeda ya Bu ya, kita juga nggak mungkin bisa lihat seperti itu. Nah, jadi itu kalau bisa pokoknya setiap kita sholat, setiap kita berzikir, setiap kita apapun yang kita lakukannya kebaikan, niatkan ya Bu ya. Insya Allah kita dapat pahala, orang tua kitanya juga insya Allah akan senang di sana dan dapat pahala juga. Mungkin itu seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sedih ketika apa nih yang nggak bisa saya lakuin ya, dulu saya belum pernah gini sama orang tua saya, belum pernah gini, tahu-tahu orang tua udah nggak ada gitunya. Jangan sedih ya Bu ya, memang fasenya harus kita lewati. Apa yang harus bisa kita lakukan ketika kita masih hidup dan orang tua kita udah nggak ada, tetap harus komunikasi, caranya dengan seperti itu ya Bu ya. Emang nggak Ibu? Sekarang kita lanjut. Itu mungkin ini aja ya Bu ya, sedikit apa ya, pengingat buat saya juga sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya, orang-orang tua kita, kakek buyut kita yang sudah tiada, lapang di sana, kemudian diampuni. Yang paling penting itu diampuni dosa-dosanya ya Bu ya, diampuni dosa-dosanya sehingga amal ibadahnya juga diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sana hanya merasakan ketenangan, tidur ya Bu ya. Tidur. Kalau apa namanya? Kata Rasulullah itu kalau di apa namanya, kalau di kubur itu ya Bu ya, kalau untuk orang beriman itu sudah disediakan ini Bu, apa namanya, kasur ya. Jadi kasurnya itu juga kasurnya dari surga ya Bu ya, kasurnya dari surga, udah tinggal disuruh tidur aja sama Allah gitu. Nanti kalau bangun temennya teh Al-Qur'annya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, nah itu menjadi temennya nanti Bu. Jadi jangan takut Ibu kalau misalkan nanti kita tiada, itu kita sering baca Quran, Quran itu akan menjadi teman kita. Kita sering sholawat bisa menjadi teman kita. Kita sering sedekah walaupun sedikit-sedikit dikenceleng, itu bisa menjadi teman kita. Jadi insya Allah banyak Bu temennya. Jangan takut kita sendiri di alam kubur ya Bu ya, insya Allah.